Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Banpos Channel dalam program Banpos hari ini, edisi hari Senin tanggal 9 November 2020. Saya Mufliha hari ini ditemani oleh pemimpin redaksi Banten Pos yaitu Bang Chandra Maga. Jadi gimana Bang hari ini kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Mufliha. Oke, hari ini udah siap nih Bang meringkas berita. Siapapun yang ada di hadapan saya siap menghadapi. Oke, ini kayaknya kekuatan abis weekend nih Bang ya. Kekuatan bulan akan menghukummu. Oke siap. Oke, CS Banpos sebelum lanjut aja Sume subscribe channel YouTube Banpos TV karena ada video-video seru dan menarik lainnya yang harus dilihat oleh CS Banpos kalian. Wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video yang menarik tadi supaya lebih banyak orang yang menyaksikan dan menerima manfaat dari video-videonya. Oke, mantap. Jadi hari ini tuh Bang edisinya seperti biasa, seperti khusus, bukan seperti khusus, edisi khusus setiap hari Senin. Ya. Oke, jadi di sini juga saya sudah menerima nih. Jadi ada kita di Lebak dulu nih Bang sebelum ke edisi khususnya. Ada UMK 2021 tidak mengalami kenaikan. Dan ini di wilayah Lebak. Gimana nih Bang? Ya, ini kabar sedih ya buat kita semua. Terutama ya karena secara aturan kan sudah ditetapkan oleh Gubernur Banten juga kalau UMP tidak mengalami kenaikan. Lalu kemarin ini Dewan Pengupahan di Kabupaten Lebak juga memutuskan hal yang sama. Jadi tahun ini, tahun depan ya tidak ada kenaikan UMK Lebak. Saya kira ini menjadi salah satu dampak pandemi ya. Ya ini saya kira nanti juga di kabupaten kota yang lain juga sepertinya bakal sama ini. Berarti ini di Lebak dulu nih yang terlihat gitu Bang. Yang sudah diputuskan di Lebak. Oke, kita lanjut nih Bang di halaman Serang. Nah, di halaman Serang ini ada BGD buat gaduh. Bagaimana nih Bang? Ini soal status Bank Banten di Otoritas Jasa Keuangan. Ya kan yang sampai saat ini masih dalam status sakit ya. Oh, masih sakit. Masih sakit, belum sembuh. Sebenarnya obatnya kan sudah ada ya dengan tambahan modal dari Pemprov Banten. Ya kan, cuma dalam hal ini kelihatannya BGD sendiri sebagai pemilik dari Bank Banten, perusahaan induk ya. Nah ini kayaknya cenderung ke sini semakin pesimis gitu. Makanya hal ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Banten ya. Makanya ada kesan seolah-olah BGD ini sekarang ini tidak terlalu seoptimis dulu gitu. Karena mereka optimis nih Bang sebelumnya. Ya karena kan sebelumnya mereka bicara ada investor yang menunggu, ada yang siap menyelamatkan Bank Banten ya investor. Sampai saat ini justru mereka sendiri yang menyatakan pesimis gitu kan terhadap investor-investor itu. Berarti ada perubahan apa nih? Sikapnya. Ya. Oke, itu CS Banpos terkait dengan BGD buat gaduh. Nah, kita langsung nih ke liputan utama. Di sini masih Bank Banten sih Bang yang disebutkan. Jadi Bank Banten tak henti dirundung masalah. Apa nih Bang? Ya ini satu dari beberapa indep kita di sini ya, karena kita punya beberapa indep, salah satunya Bank Banten. Oke. Ini sebelumnya kan Bank Banten, ini tadi kan BGD ya, nah ini Bank Bantennya ini. Ini anaknya nih ya. Anaknya. Jadi Bank Banten ini kan sebelumnya juga sudah dirundung beberapa masalah. Pertama ya tadi ya soal likuiditas ya, status sakit dari OJK. Terus mereka juga saat ini belum selesai soal dugaan kredit yang tidak prosedural ya. Jadi ada masalah ya. Ada hampir 100 miliar itu ya, kredit bermasalah. Nah sekarang juga ada dugaan
penggelapan dana nasabah yang nilainya hampir 1,5 triliun. Waduh, itu Ini, jumlahnya tidak sedikit. iya, makanya kenapa disebut tidak henti dirundung masalah. Karena masalahnya datang bertubi-tubi dan semuanya besar-besar. Ini tuh kita nggak sanggup mendengarnya juga bang nih. Iya, tapi saya kira ini juga kan menjadi hal yang perlu diketahui oleh pembaca. Oke, jadi CS Banpos harus baca berita selengkapnya. Kemudian kita di liputan utama lagi yang lainnya itu ada judulnya prioritas abaikan kualitas. Ya, ini salah satu tulisan mendalam juga. Ini liputan khusus ya. Liputan Khusus nih. Jadi seperti kita tahu, pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas di Pemkab Serang. Berarti ini mencakup Pemkab Serang aja nih? Ya, ini Pemkab Serang. Jadi dalam kenyataannya kita melihat ada ketimpangan ya antara prioritas dengan kualitas yang dihasilkan. Bagaimana? Kita punya sampel, ada sebuah proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Serang, di Kecamatan Keramat Watu yang nilainya cukup besar. Ini 5 miliar. Disebutkan ini nilainya 5 miliar. Ya, 5 miliar lebih. Tapi ketika di lapangan ternyata hasil pekerjaannya sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Berarti ini berdasarkan keluhan dari masyarakat. Awalnya keluhan dari masyarakat, dan ini juga oleh pihak dinas pekerjaan umum juga memang ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan. Berarti mereka mengakui lah ya. Ya, seperti itu. Oke, ini yang tadi adalah liputan utama CS Banpos. Sekarang kita lanjut ke Indep. Nah, Indep ini yang biasa tayang paling depan ya bang ya? Ya, ini liputan paling ini kita sebenarnya yang utama dan paling utama mungkin bang? Ya. Oke, ini judulnya belajar terjepit pandemi. Bagaimana nih bang terjepit pandemi? Ya, ini kita punya laporan dari seluruh wilayah Provinsi Banten ya, minus Tangerang, soal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini kan tetap menjadi dilema ya, karena di satu sisi banyak yang tidak efektif, tapi di satu sisi juga ini menjadi sebuah tantangan bagi tenaga pengajar untuk dinas pendidikan maupun sekolah. Dan ini ada sebenarnya di dua sisi ya, ada yang merasa pembelajaran PJJ ini bikin pusing ya. Ada juga yang ternyata bisa mensiasati PJJ ini menjadi sesuatu yang justru lebih efektif gitu. Karena memang kan di masa pandemi ini anak-anak banyak main sepeda gitu, main-main aja gitu. Iya, main sepeda, main HP kan kadang-kadang. Tapi kan banyak juga yang bisa menjalankan PJJ ini secara baik gitu ya. Jadi ke siswa juga termasuk tidak terlalu berpengaruh antara tatap muka sama pembelajaran jarak jauh. Oke, CS Banpos, tadi kita sudah meringkas berita yang tayang pada edisi hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di koran harian kami yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Selain itu bisa dibaca di mana aja nih bang? Selain itu bisa melalui langganan edisi digital di grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini, atau bisa juga langsung diunduh di portal berita banpos.com. Oke, karena tadi sudah diringkas beberapa dan CS Banpos tentunya harus membaca berita selengkapnya. Sebelum pamit, saya akan mengingatkan terlebih dahulu kepada CS Banpos, Aja Sumeh untuk subscribe channel YouTube Banpos TV karena tadi itu banyak video menarik lainnya. Wayahe juga untuk like, komen, dan share video-video yang menarik tadi. Oke, baik. Kalau begitu saya Mufliha. Saya Chandra Maga. Pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.